Pagi ini sambil menahan kantuk, aku sudah bersiap berangkat untuk mendaftarkan diri ke sekolah menengah atas. Satu-satunya sekolah negeri yang ada di kota ini, meskipun harus menempuh beberapa kilometer keluar dari desa. Papa dan Mama akan mengantarkan kami berdua. Mereka bermaksud mencari peluang usaha untuk menjual hasil panen para petani desa. Selama ini, distribusi panen sangat sulit menuju kota. Para petani harus naik beberapa kali angkutan agar bisa menjualnya. Sesampainya di sekolah baruku, aku berkeliling sendirian sambil menunggu orang tuaku mendaftarkan sekolah. Fasilitasnya kurang lengkap, tidak seperti sekolah lamaku. Tapi tak apalah, yang penting aku bisa sekolah dengan baik dan membuat bangga orang tuaku. Tiba-tiba suara Bella mengagetkan lamunanku. "Kay, ini sekolah barumu?" "Iya Bel, gimana menurutmu? Nyaman ya tempatnya? Kelihatannya teman-temanku nanti juga ramah. Mereka selalu tersenyum menyapa ketika aku melewatinya. Padahal belum juga kenal," jawabku sambil berbisik agar tidak ada orang yang menganggapku aneh. Kalau kamu punya banyak teman, bagaimana dengan saya?" "Tenang, kan kita bisa main bareng di rumah. Kita tetap teman kok," jawabku menenangkan. Setelah selesai pendaftaran, aku akan mulai masuk keesokan harinya. Selanjutnya, ke sekolah baru Mia dan menuju pasar terbesar di kota itu. Tapi aku dan Mia lebih memilih menunggu di mobil saja ketika Papa dan Mama masuk ke dalam pasar. "Kak, itu di sebelah kakak siapa?" tanya Mia. "Kamu bisa lihat? Ini Kak Bella. Dia yang ada di rumah kita." "Oh, pantas saja sepertinya kemarin aku melihatnya mundar-mandir di luar jendela. Ini adikmu ya, Kay? Kalian sungguh mirip dan terlihat kompak sekali. Sayangnya dulu saya tidak punya saudara, jadi hari-hariku hanya ditemani nenek buyutmu saja. Sekolah pun dilakukan di rumah." Suara serak Bella terlihat menahan air mata yang sempat menetes merah di pipi putihnya. "Kak Bella nangis ya? Maaf ya Kak," jawab Mia merasa bersalah mengingatkan kesendirian hidup Bella. Papa dan Mama sudah kembali dengan banyak kantong plastik di tangannya. Menghentikan pembicaraan ini, kami pun bergegas pulang ke rumah. "Mama belanja banyak sekali," tanyaku. "Iya, Mama berencana akan membuka toko kelontong di depan rumah. Di desa sangat sulit mencari kebutuhan pokok, sambil menampung hasil dari warga untuk kita jual ke kota. Jadi tidak lagi kesulitan untuk menjual maupun membeli barang ke kota." Penjelasan Mama yang membuatku lebih kagum atas kepintarannya mencari peluang usaha sambil menolong sesama. Ketika memasuki hutan, entah kenapa perasaan tak enak mulai muncul lagi. Dan benar saja, dari jauh terlihat seorang sedang mengamati mobil kami. Siapa dia? Apa yang dilakukan seorang diri di situ? "Bella, kamu tahu nggak siapa yang sedang mengamati kita?" "Tenang, anak laki-laki itu tidak akan berani mengganggu keluarga kamu." "Jadi dia anak laki-laki? Tapi aku masih penasaran dengan cara memperhatikan mobil kami. Usianya mungkin hanya selisih sedikit di atasku. Yang jelas aku tahu kalau dia adalah manusia biasa. Tidak seperti wanita yang malam itu sempat membuatku takut. Aku melihatnya mengaduh kesakitan saat Bella sengaja menjatuhkan ranting pohon di atas kepalanya. Biar sajalah. Seperti apa kata Bella, kalau dia tidak bisa mengganggu keluargaku. Aku juga tidak peduli dengannya." Sesampainya di rumah, segera aku bersihkan diri di kamar mandi. Perjalanan cukup membuat peluh membanjiri tubuhku. Dan Bella juga sudah menghilang, kembali ke tempatnya di halaman belakang rumah. Kakak, cepat sini," teriak Mia mengagetkanku. "Iya, ada apa dek?" jawabku dengan terburu-buru. Apa itu? Tadi sepertinya tidak ada," tanyaku masih tak percaya. Aku melihat Mia hanya menunjuk cermin di dekat jendela. Ada tulisan warna merah seperti darah. Tolong ono aku." Hanya itu kata yang ada, tanpa penjelasan maupun petunjuk apapun. Membuatku semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya bisa memeluk Mia dan segera menghapus noda yang sudah mengering itu dengan tisu yang basah. Ini masih siang, tapi kenapa ada gangguan lagi? Apakah ada orang yang iseng dan yang sengaja meneror ketika kami pergi tadi? Tapi sepertinya tulisan itu belum ada saat aku masuk ke kamar mandi.
Lagi pula rumah ini sudah dikunci saat kita semua pergi. Hal itu membuatku berpikir lagi dan lagi tentang siapa wanita di tengah malam hutan itu. Apakah dia ada hubungannya dengan anak laki-laki tadi? Belum sempat aku menenangkan ketakutan Mia, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala. Padahal aku yakin sudah mematikannya. Ku coba membuka pintu sambil menggendong Mia, tapi tidak bisa dibuka. Terdengar lirih nyanyian seorang di dalamnya. Padahal sepertinya aku tidak melihat ada yang masuk ke kamar ini selain kita. Mungkinkah itu Bella? Ku ketuk pintu itu dan bertanya lirih, "Bella, apakah itu kamu?" Tapi tak ada jawaban. Sampai ku ketuk untuk yang ketiga kalinya baru pintu dapat dibuka. Dan zong, tak ada siapapun di sana. Keran air juga tidak menyala. Tak terlihat jejak apapun di sana. Mia berbisik kepadaku agar melihat cermin itu lagi. Dan tulisan itu muncul kembali setelah baru saja ku bersihkan. Aku mulai geram, pengen marah entah kepada siapapun itu. Aku tidak ingin Mia mengalami ketakutan yang berlebihan di usia kecilnya. "Hei, siapa itu? Keluarlah!" teriakku dengan cukup emosi. Tapi tak terlihat reaksi apapun, dan mama yang langsung mengetuk pintu kamarku. "Kakak, adek, kalian kenapa?" "Kakak, buka pintunya," tanya mama. "Mama, maaf kalau mengagetkan. Aku hanya geram. Sepertinya ada yang salah di desa ini. Ada yang meneror kami dengan tulisan itu." Tunjukku ke arah cermin yang entah kemana tulisan itu menghilang. "Tulisan apa, Kak?" "Kakak mungkin kecapean. Istirahat saja. Mumpung masih siang. Jangan lupa ibadahnya, biar pikiran lebih tenang." Mama tidak pernah memaksaku terus-terusan dalam hal beribadah. Karena menurut penuturannya, ibadah itu kewajibanku sendiri tanpa paksaan orang lain. Jadi, mama hanya sering mengingatkan tanpa memaksa, meluruskan ketika ada langkahku yang salah. Dan aku lebih mengaguminya dengan terus menjalankan kewajibanku kepada Sang Pencipta. Pagi ini hari pertamaku di sekolah, dan aku bersyukur tak mengalami gangguan apapun semalam. "Kakak, adek gimana? Sudah betah belum tinggal di sini?" tanya papa ketika kami sarapan. "Aku betah kok, ya kan?" jawabku yang masih merasa penasaran misteri di desa ini, sambil melirik ke arah Mia. "Oh, syukurlah kalau begitu. Sepertinya Mal sudah tidak jadi tempat yang dirindukan buat kalian," goda mama sambil mengatur meja makan. "Mia sih enggak terlalu suka mall, bikin capek. Kakak tuh yang hobinya nongkrong sambil jelenang-jelenong," ucapnya entah menirukan siapa. Dan kami pun tertawa bersama, menikmati sarapan pertama di hari sekolah. Tapi kebahagiaan kami terhenti sejenak saat terdengar suara berisik dari dapur. Suara seperti ada barang yang pecah karena dibanting berkali-kali. Mama segera lari menuju dapur, sedangkan kami tetap melanjutkan sarapan sambil menunggu mama datang. "Kok aneh ya?" ucap mama saat menghampiri kami. "Kenapa, Mah?" tanyaku sambil menatap Mia. "Di belakang gak ada siapa-siapa dan gak ada barang pecah satupun." "Masa sih, Mah? Kan tadi kita semua dengar," jawabku masih tak percaya. Ya sudahlah, ayo berangkat. Perjalanan ke sekolah lumayan jauh. Ini sudah jam 6 loh," sahut papa disertai anggukan mama. Kami semua berangkat menuju sekolahku dan sekolah Mia. Kemudian dilanjutkan menuju pasar, yang sama seperti kemarin untuk menjual sebagian hasil dari kebun tetangga. Mama memang sosok yang menyenangkan dan mudah bergaul. Baru sehari sudah bisa mendapat simpati tetangga untuk menjualkan hasil kebunnya. Sesampainya di sekolah, tiba-tiba Bella sudah menungguku di depan pintu kelas baruku. "Lah, kok dia sudah ada di sini?" tanyaku dalam hati. "Hei, saya duluan ya. Tadi saya ikut mobilmu loh. Enak naik di depannya. Hangat," jawab Bella yang sepertinya tahu pikiranku. "Kapan naiknya? Perasaan tadi di depan ada mama sama papa deh," batinku. "Ya, di depan mama sama papa kamu. Yang paling depan itu aku." Lagi-lagi dia menjawab seperti apa yang ada di pikiranku. "Kamu bisa dengar pikiranku?" "Lah ya bisa. Kan dari tadi saya jawab kamu."
Udahlah, ayo masuk Bel. Kamu berdiri di belakang saja ya, karena aku belum tahu bakal duduk di mana. Ketika masuk kelas, semua teman menyambutku dengan hangat. Mereka memperkenalkan dirinya berganti-ganti. Dan aku pun belajar mengingat mereka satu persatu. Bel sudah berbunyi, dan terlihat seorang guru wanita tua menggunakan hijab panjang memasuki kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru dari Jakarta. Namanya Keisha, ucapnya sambil memegang bahuku di sampingnya. Pagi, panggil saja Kei, jawabku, ramah dengan senyum mereka. Kei, silahkan duduk di kursi kosong itu. Dan memang itu satu-satunya yang kosong, jadi kamu tidak ada teman sebangku. Tidak apa-apa kan? Jelasnya sambil menunjuk meja kosong di sebelah kiri kelas deretan belakang. Iya Bu, tidak apa-apa. Oh iya, panggil saya Bu Marni. Semoga kamu betah sekolah di sini. Terima kasih Bu Marni, jawabku sambil menjabat tangannya dan segera menuju ke tempat dudukku. Aku pun memanggil Bella agar duduk di sampingku, masih dengan suara pikiranku saja. Dia pun hanya mengangguk dan menuruti keinginanku. Saat kelas dimulai, aku dapat mengikutinya dengan baik. Sesekali nampak Bu Marni melihatku dengan terus melanjutkan penjelasannya. Tak terasa jam istirahat sudah tiba. Aku masih duduk di bangkuku, sambil meneruskan catatan yang menjadi PR-ku hari ini. Masih ditemani Bella di sampingku, sampai seseorang datang menghampiriku. Halo Kay, namaku Nisa. Boleh aku duduk di depanmu? Hei Nisa, silahkan. Memangnya kamu tidak ke kantin dengan yang lainnya? Tidak, aku bukan orang kaya seperti mereka. Jadi saat istirahat aku terbiasa diam di kelas saja. Kadang ke perpustakaan sambil mencari buku yang bagus buat dibaca. Lalu, kenapa kamu juga tidak ke kantin? Aku tadi sudah sarapan dan sekarang masih ada bekal juga. Jadi mending buat ngerjain PR aja. Daripada nanti sampai rumah dan capek malas ngerjainnya. Oh gitu ya. Oh iya, siapa di sebelahmu? Sepertinya kamu kenal dengannya. Tanyanya sambil menatap Bella, yang sedari tadi cuma memperhatikan kami.